Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Demi Hamil Ku Rela Bersetubuh Dengan Iblis. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Untuk cerita kali ini, ada salah satu seorang narasumber. Sebut saja namanya Ani, seorang wanita berusia 28 tahun. Dia sudah menikah di awal tahun 2018 silam. Nah, Ani menceritakan tentang kisah hidupnya saat dirinya sudah putus asa menjalani kehidupan. Karena sudah 4 tahun usia pernikahannya, ia belum juga mempunyai keturunan. Ani yang waktu itu tinggalnya ikut suaminya, sebut saja namanya Wahyu, membuat Ani sudah lama tidak silaturahmi ke rumah orang tuanya. Nah, Ani kali ini berniat mengunjungi rumah orang tuanya dan menceritakan tentang keinginannya mendapatkan momongan. Dari kunjungan itulah yang membuat Ani melakukan ritual sesat, yang tujuan utamanya untuk bisa mendapatkan momongan. Awal ceritanya, kondisi rumah tangganya Ani dan Wahyu ini bisa dibilang kurang harmonis, karena si Wahyu jarang berada di rumah, karena pekerjaan yang menuntut dia harus keluar kota. Mau tidak mau Ani pun sering berada di rumah seorang diri. Usia pernikahan mereka sudah 4 tahun lamanya, namun Ani tidak kunjung hamil juga. Ani sendiri sering uring-uringan, takut kalau dirinya ini tidak bisa hamil. Banyak dari tetangganya dan juga saudaranya yang menanyakan kepada Ani, "Kapan hamil? Sudah lama loh kamu menikah, tapi kok belum hamil juga? Jangan-jangan kamu mandul ya?" Banyak omongan dari tetangga yang membuat Ani semakin uring-uringan. Nah, dari kejadian itu, Ani berniat pergi ke rumah orang tuanya untuk sekedar bercerita dan meminta solusi. Namun saat Ani datang ke rumah orang tuanya, bukannya mendapatkan ketenangan, tapi Ani semakin dibuat sedih. Waktu itu Ani yang datang ke rumah orang tuanya tanpa ditemani suaminya. Orang tuanya pun bertanya kepada Ani, "Mana suamimu? Kok kamu datang ke sini seorang diri?" Tanya orang tuanya. Anu bu, Mas Wahyu sedang ada kerjaan di luar kota," jawab Ani. Dari obrolan itu orang tuanya meminta untuk dia segera mempunyai keturunan. Karena sudah 4 tahun semenjak pernikahannya, Ani belum juga hamil. Dan ini yang membuat orang tuanya sangat kecewa dengan pernikahan Ani dan Wahyu. Apalagi kedatangan Ani sendiri tanpa ditemani suaminya. "Selama ini suami kamu sibuk mengurusi pekerjaan tanpa memikirkan keluarganya. Buktinya saja, kamu kesini sendiri, dan kamu pun belum juga hamil. Apa kamu tidak lihat? Orang tuamu rambutnya sudah berubah. Apakah kamu menginginkan kalau orang tuamu ini meninggal, tanpa melihat anak dari kamu?" Ucapan yang keluar dari mulut orang tuanya, membuat Ani benar-benar semakin putus asa. 4 tahun semenjak pernikahan dengan Wahyu, dia belum dikaruniai seorang anak. Usaha yang dilakukan itu tidak hanya berhubungan dengan suaminya, tapi lewat usaha dokter, lewat terapi, semuanya sudah dilakukan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Kalau yang dilakukannya selama ini belum juga membuahkan hasil. Semenjak berkunjung ke rumah orang tuanya, dan Ani mendapatkan tekanan, Ani tidak berani datang lagi ke rumah orang tuanya. Apalagi dia sudah berusaha ke sana kemari, konsultasi dengan berbagai dokter, tapi tidak juga mendapatkan hasil yang positif. Kalau ada tanda-tanda kehamilan, seakan-akan dia sudah tidak punya keinginan selain mengakhiri hidupnya sendiri. Ani yang tidak kunjung hamil, sementara orang tuanya pun merasa kecewa. Dan yang lebih membuat Ani merasa sakit hati, orang tuanya itu sudah tidak mau mengunjungi rumahnya. Dan bukan itu saja, tapi orang tuanya tidak akan menerima Ani lagi kalau Ani tidak kunjung hamil. Ani yang ditekan terus-menerus oleh orang tuanya
dan juga terus ditanya oleh tetangganya tentang kapan hamil, kamu punya anak, membuat Ani harus lebih giat lagi mencari tahu informasi kepada teman-temannya agar dirinya bisa cepat hamil. Dari informasi temannya, Ani akhirnya mendapatkan satu cara untuk cepat hamil, yaitu melalui jalan pintas. Karena waktu itu Ani yang ingin sekali hamil dan sangat terobsesi, Ani tidak berpikir panjang. Dia pun langsung mengiyakan saran dari temannya. Di esok harinya Ani pun mengajak temannya untuk segera mendatangi salah satu paranormal yang diyakini bisa membantunya. Lewat paranormal itulah, Ani disarankan dan dijelaskan bagaimana syarat-syaratnya agar dia bisa hamil. Ani sangat berharap lewat paranormal ini keinginannya bisa terwujud. Walaupun secara akal sehat itu salah, tapi karena terobsesinya yang sudah membuncah, membuat Ani gelap mata. Selang beberapa hari, Ani datang lagi ke paranormal dengan memberikan semua syarat untuk melakukan ritual agar dia bisa cepat hamil. Paranormal pun menjelaskan satu persatu cara agar Ani bisa hamil. Sepulangnya dari paranormal, waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ani langsung menuju ke kamar untuk mengistirahatkan tubuhnya. Namun saat di kamar, Ani seperti mendengar ada orang yang sedang mandi. Dalam keadaan mata yang tertutup, Ani merasa ada yang aneh. Siapa malam-malam seperti ini sedang mandi? Suara gemercik air sangat-sangat jelas dan bahkan berkali-kali terdengar. Dalam keadaan setengah sadar, Ani memberanikan diri untuk melihat siapa yang sedang mandi di tengah malam seperti ini. Tapi saat Ani melangkahkan kakinya ke kamar mandi, tiba-tiba suaminya memanggil. Sayang, mau kemana? Ani yang mendengar perkataan dari suaminya ini merasa sangat kaget dan aneh. Karena tidak biasanya, suaminya ini memanggil dengan panggilan sayang. Ani merasa ada sesuatu yang beda dari suaminya. Tapi waktu itu Ani yang hendak menuju ke kamar mandi. Karena dipanggil suaminya, akhirnya Ani membatalkan niatnya untuk melihat dan mengetahui siapa yang sedang bermandi. Mas, siapa yang sedang mandi, Mas? Tanya Ani kepada suaminya. Hah? Mana ada orang yang mandi? Sudah, tidak usah kamu pikirkan. Lalu kemudian suaminya Ani pun tiba-tiba mendekat dan langsung menarik tubuh Ani sampai dia jatuh terlentang di atas kasur. Entah kerasukan setan dari mana. Suaminya Ani tiba-tiba menjubu Ani dengan aneh. Tidak seperti biasanya yang secara lembut. Tapi malam itu, kelakuan suaminya sungguh sangat berbeda. Dia sedikit kasar, tapi Ani berusaha untuk percaya dan menikmati apa yang sedang dilakukan oleh suaminya. Karena mungkin sudah beberapa hari keluar kota, sehingga nafsu suaminya itu sangat membuncah. Singkat ceritanya di pagi harinya, Ani terbangun dalam keadaan tubuh yang sangat lemas. Dia meraba samping tempat tidurnya, dan saat menengok, Ani melihat kalau suaminya itu sudah tidak ada di kamar. Tumben sekali suamiku sudah tidak ada di kamar. Biasanya dia harus dibangunkan, baru akan bangun, ujar Ani di dalam hati. Namun Ani mencoba tidak menghiraukan itu. Ia melihat kondisi kamarnya yang berantakan dan suaminya yang sudah berangkat terlebih dahulu. Ya sudahlah, lebih baik aku rapikan tempat tidur, lalu aku mandi, Ani bergumam. Lalu kemudian saat merapikan tempat tidurnya, Ani tiba-tiba mendengar telepon genggam yang bergetar di sela-sela bantal. Setelah menemukan telepon genggamnya, Ani melihat panggilan dari suaminya yang sudah berkali-kali menelponnya dan tidak ia jawab. Saat suaminya ini menelpon lagi, Ani langsung mengangkat. Tanpa mengucapkan salam, si Wahyu suaminya Ani langsung bertanya, "Kamu dari mana saja? Kok tidak pulang-pulang?" Kekhawatiran dari suaminya ini sangat ketara dari nada bicaranya. Namun sebelum Ani menjawab pertanyaan dari sang suami, Ani langsung diberondong pertanyaan. "Kamu akhir-akhir ini kemana saja? Sudah berkali-kali saya telepon, tapi tidak kamu angkat," bentak suaminya. Ani yang diberondong pertanyaan seperti itu, sontak saja terkejut. Siapa laki-laki yang semalam itu ada di kamar? Ani berpikir dalam hati. Sebelum menjelaskan kepada suaminya, Ani berusaha mengontrol dirinya agar tenang dan tidak panik.
dan berusaha tidak memikirkan apa yang baru saja dialami malam tadi. Tidak berselang lama, telepon itu ditutup dengan nada yang sedikit kecewa dari suaminya. Saat itu juga Ani pun langsung menghubungi temannya dan menceritakan apa yang dialaminya. Lalu kemudian temannya pun menjelaskan, "Itu baru awal, kamu siap-siap saja di ronde-ronde berikutnya sampai kamu hamil." Jelas temannya. Ani yang masih bersikeras ingin mempunyai anak, ia dengan siap akan melayani sosok tersebut. Sampai singkat ceritanya, Wahyu suaminya Ani pulang setelah hampir 1 minggu berada di luar kota. Ani pun menikmati apa yang dilakukan oleh makhluk gaib itu untuk dirinya agar bisa hamil. Jadi selama Ani ditinggal oleh suaminya yang bekerja di luar kota, Ani dengan rutin melakukan hubungan badan dengan sosok gaib itu. Namun jika suaminya ini berada di rumah, Ani berusaha menutupi apa yang dia lakukan selama ini dengan cara tidak melakukan ritual. Ani sebisa mungkin akan berusaha menutupi apa yang dilakukannya selama suaminya pergi keluar kota, hanya karena demi mendapatkan momongan. Waktu terus berjalan, sampai 1 bulan lamanya, Ani berhubungan dengan sosok gaib itu, masih dengan keinginannya yang ingin hamil. Ani pun mencoba memeriksakan ke dokter kandungan, apakah dirinya ini sudah hamil ataukah belum. Dan ternyata, Ani sangat terkejut dengan fakta yang diucapkan oleh dokter. Ani tidak menyangka ini akan terjadi. Ani benar-benar dinyatakan hamil. Akhirnya apa yang diharapkan selama ini bisa terwujud. Cepat-cepat Ani memberitahu orang tuanya jika dirinya ini sudah hamil. Orang tuanya pun sangat terkejut, namun rasa bahagianya lebih mendominasi. Ani pun sangat diistimewakan. Ia sampai tidak diizinkan untuk melakukan hal-hal yang berat. Katanya agar kandungan Ani itu dalam keadaan baik-baik saja, sampai nanti waktu lahiran tiba. Semenjak Ani dinyatakan hamil, orang tuanya bersikeras untuk tinggal bersamanya. Namun kedatangan ibunya Ani ternyata membuat Ani tidak bisa lagi melakukan ritual, seperti saat dirinya sendiri di rumah tanpa suaminya yang ada di luar kota. Ani pun berpikir, keadaan dia yang sudah mengandung sudah tidak lagi memerlukan ritual-ritual yang disarankan oleh paranormal. Sampai usia kandungannya hampir 7 bulan, ibunya merawat dan menjaga Ani dan kandungannya. Ani juga sudah tidak lagi melakukan ritual. Namun, keanehan itu mulai dialami oleh Ani. Saat Ani sedang tertidur lelap sendirian di kamarnya, sementara orang tuanya tidur di kamar yang lain. Saat itu Ani mendengar suara tangisan anak kecil, dan suaranya itu benar-benar sangat mengganggu Ani yang sedang istirahat. Dalam pikirannya Ani, siapa anak itu menangis malam-malam seperti ini? Dan suara tangisannya itu benar-benar sangat mengganggu Ani. Sampai jam 2 dini hari suara itu terus-menerus didengar. Sampai akhirnya, dia bangun dari atas ranjangnya dan keluar dari kamar untuk melihat siapa anak kecil itu. Namun yang Ani lihat ini adalah sosok hitam besar di dekat vas bunga tepat di depan pintu. Seketika itu juga Ani pun langsung berteriak sangat kencang. "Ada setan! Setan, Bu! Tolong, Bu!" Ani berteriak ketakutan memanggil nama ibunya. Namun teriakan itu sama sekali tidak didengar oleh ibunya. Ani pun berusaha lari ke kamar ibunya. Tapi Ani merasakan kalau kakinya itu seperti ada yang menahan. Saat dia menengok ke bawah, dek, sosok anak kecil yang rambutnya panjang dengan tubuh yang kurus dan matanya bulat besar berada di bawah Ani, sembari menarik-narik kakinya. Tubuh Ani kaku dan bergetar hebat karena dia sangat ketakutan. Tidak hanya sosok anak kecil itu saja, namun di hadapannya ini ada sosok gendruwo yang bertubuh besar sedang menatapnya. Rasanya ingin sekali lari dan menghampiri ibunya, namun sosok anak kecil itu sangat erat memegang kakinya. Ani yang benar-benar ketakutan terus berteriak, "Ibu, ibu!" Tapi ibunya sama sekali tidak mendengar teriakannya. Lalu kemudian saat Ani berusaha melangkahkan kakinya ke kamar ibunya, yang kebetulan letak kamarnya itu bersebelahan. Saat pintu kamar dibuka, Ani melihat ibunya itu sedang tertidur lelap.
Dan saat Ani mendekat ke ranjang, apa yang dilihatnya itu adalah sosok wajah yang sudah sangat tua. Wajahnya keriput lusuh, dan yang membuat Ani semakin kaget itu, di dekat tubuh ibunya ada sosok pocong yang berdiri, sembari menatap tajam. Ini yang membuat Ani semakin ketakutan. Melihat sosok ibunya yang terbaring di atas ranjang, Ani langsung bergegas keluar dari kamar ibunya. Dia berusaha lari untuk keluar dari rumahnya. Suasana rumahnya tiba-tiba sangat menyeramkan. Saat Ani ingin keluar dari pintu depan, Ani melihat sosok hitam besar dan anak kecil yang tadi memegang kakinya sedang bermain-main di daun pintu. Ani berusaha untuk lewat pintu belakang. Namun saat Ani berusaha lari keluar lewat pintu rumah yang paling belakang, Ani merasakan kalau dirinya itu ditarik-tarik oleh sosok anak kecil. Anak kecil itu sembari berteriak, "Ibu, ibu, ibu." Kini ketakutannya kian bertambah. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Sementara teriakan anak kecil yang memanggil nama ibu terus didengarnya. Dengan tenaga yang tersisa, Ani berusaha melepaskan genggaman anak kecil itu yang terus memanggil nama ibu. Dengan langkah gontai, Ani membuka pintu rumah belakang dan berlari keluar menuju ke rumah kakeknya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Ani. Saat Ani terus berlari, dia berpapasan dengan ibu dan kakeknya. Sontak saja Ani kaget. "Loh, ibu di sini? Kenapa ibunya bersama kakek? Terus tadi yang tidur di kamar siapa?" Pikiran-pikiran negatif pun mulai muncul. Dengan nafas yang tersengal-sengal dan keringat dingin bercucuran, saat itu juga Ani langsung memeluk ibunya sembari menangis. "Tolong bu, tolong!" Dalam keadaan perut besar yang hamil 7 bulan, Ani menangis ketakutan. Saat itu juga, ibunya meminta Ani untuk duduk di tepi jalan. Dan kakeknya Ani pun menanyakan, "Sebenarnya ada apa dengan kamu? Apa yang sudah kamu lakukan?" Tanya kakeknya. Ani ingin menjawab tapi dia tidak ingin orang tuanya tahu. Pada akhirnya, Ani hanya bisa diam. Tapi kakeknya Ani mengatakan dan menjelaskan, "Kakek sudah tahu apa yang menyebabkan ibumu lari ke rumah kakek. Karena ibumu melihat sosok aneh di rumah kamu yang membuat kakek ini langsung menuju ke rumah kamu. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan sehingga rumah kamu menjadi angker." Kakeknya terus mencecar Ani. Ani pun akhirnya menjelaskan semuanya, bahwa apa yang selama ini dia lakukan sudah salah, dan kakeknya menyarankan kepada Ani untuk tidak pulang ke rumahnya terlebih dahulu sebelum merasa aman, dan kakeknya menyuruh Ani serta ibunya untuk tinggal di rumahnya. Di rumah kakeknya, Ani diajarkan ilmu keagamaan yang tujuan utamanya untuk melindungi dirinya dan juga kandungannya. Tapi di saat Ani yang terus berusaha memperbaiki dirinya lewat ilmu keagamaan, beberapa hari kemudian, perutnya yang saat itu hamil 7 bulan, tiba-tiba mengempes, seakan-akan Ani ini tidak pernah hamil. Ani sendiri benar-benar tidak percaya kalau kandungan itu hilang begitu saja. "Kandunganmu keguguran dan langsung hilang dalam sekejap, karena anak yang dikandung kamu itu bukan anak dari manusia, tapi anak itu adalah anak dari setan. Dan kalaupun dilahirkan, keluargamu akan mendapatkan petaka," ujar kakeknya Ani. Ani pun ditenangkan oleh ibunya. Dia berusaha kuat dan ikhlas menerima kenyataan kalau kandungannya mengalami keguguran. Ani pun tidak menceritakan kepada suaminya tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Singkat ceritanya, lewat doa restu ibunya, alhamdulillah setelah hampir 2 tahun kejadian itu, Ani dikaruniai momongan yang benar-benar hasil hubungan dengan suaminya. Bersabarlah, Allah itu Maha Penyayang dan akan mengabulkan doa para umatnya yang bersungguh-sungguh. Teruslah berdoa dan berusaha, tapi tetap di jalan Allah SWT. Jangan pernah mengambil jalan pintas yang berujung menyekutukan Allah. Alhamdulillah Ani bisa terselamatkan. Ani tidak ditarik oleh iblis yang setiap hari menggaulinya. Dan selesai. Semoga dari kisah Ani ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.